Dan selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke rekan kami, Kurnia Amal yang juga akan mengabarkan informasi secara langsung di Kecamatan Canduang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Amal. Anatia Lita dan juga pemirsa TV One, betul sekali untuk proses pencarian 3 orang yang masih hilang ini terus dilakukan oleh tim gabungan. Kemarin sempat ditunda karena memang kondisi atau cuaca yang kurang memungkinkan dan tadi sudah dilanjutkan untuk proses pencariannya ini sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya dan juga kameramen Junaidi Saifuddin akan menunjukkan bagaimana prosesi di belakang saya ini sedang dilakukan prosesi normalisasi dari sungai, di mana sungai ini merupakan titik atau sungai yang dilalui oleh banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwasannya material dari Gunung Marapi ini sedang diangkut oleh alat besar, di mana jika kita lihat material tersebut berupa batang kayu yang cukup besar dan juga material batu dan juga semen. Ini dapat mengakibatkan pendangkalan dan saat ini sedang dilakukan oleh tim gabungan untuk proses normalisasi dari sungai di tempat saya mengabarkan saat ini di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat di layar kaca Anda, mungkin kameramen saya dapat menunjukkan ini adalah posisi atau titik di mana luapan dari banjir bandang yang mana ini menerjang Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini memang di belakang titik saya mengabarkan ini ada satu masjid yang masih berdiri kokoh, dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, namun di sekitarnya rumah-rumah warga ini terlihat sudah rata dengan tanah. Dan juga kita lihat banjir lahar dingin kemarin ini, berdasarkan pantauan kami, ini membawa material-material dari vulkanik seperti batu-batu yang memang cukup besar, kemudian pasir-pasir, dan juga batang kayu yang cukup besar. Hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada 3 orang yang masih dilakukan untuk pencariannya untuk di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam ini. 1 orang masih dalam pencarian dan 2 lainnya ini masih dalam pencarian oleh tim gabungan yang berada di daerah atau tetangga dari Kecamatan Canduang ini. Dapat kami informasikan kepada Anda, Anatia Lita, untuk rumah yang terdampak, yakni ada sekitar 64 rumah, di mana 64 rumah tersebut berdasarkan informasi yang kami himpun ini tingkat kerusakannya ini ada tingkat kerusakan yang sedang dan juga tingkat kerusakan yang cukup parah, dan di mana tercatat ada sekitar 93 warga di Kecamatan Canduang ini yang mengungsi di posko terpadu yang letaknya tidak jauh dari tempat saya mengabarkan. Juga ada sekitar 20 hingga 25 kepala keluarga yang harus mengungsi karena memang jika kita lihat kondisi rumah yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk ditempati. Dan juga berdasarkan informasi yang kami himpun bahwasannya untuk proses saat ini selain ada normalisasi dari sungai yang dilewati oleh lahar dingin, ini nanti juga akan dilakukan pembersihan rumah-rumah warga yang dilakukan oleh tim dari BNPB, kemudian BPBD, dan juga ada sukarelawan yang ingin membantu warga membersihkan rumah-rumahnya dari material-material vulkanik akibat banjir bandang vulkanik yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Tadi juga berdasarkan pantauan kami di lokasi sejak pagi sudah ada tinjauan dari Gubernur Sumatera Barat dan juga Kepala BNPB, di mana untuk masa tanggap darurat ini sudah ditetapkan 14 hari. Dan untuk saat ini memang fokus utamanya adalah untuk melakukan pencarian dan juga recovery dari bencana yang ditimbulkan. Dan memang di lokasi saya saat ini mengabarkan, ini jika dilihat kerusakannya ini cukup parah, Ana dan juga pemirsa. Di sana dapat dilihat rumah-rumah warga ini sudah rata dengan tanah, bahkan jika kita lihat batang dari pohon kayu yang cukup besar ini bisa masuk ke dalam rumah warga.
kami juga sempat berbincang dengan warga sekitar, Ana dan juga pemirsa, bahwasannya kejadian tersebut terjadi memang pada malam hari sekitar pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu malam. Kemudian warga tersebut ini sedang beristirahat dan tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang cukup besar. Dan para warga ini berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Saat ini Anda melihat jembatan yang ada di lokasi Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana untuk jembatan ini memang di sisi sebelah kiri ini untuk kerusakannya cukup parah karena memang aliran lahar dingin ini mengalir lebih banyak ke arah sisi kiri di tempat saya mengabarkan, dan kerusakannya pun juga jika kita lihat lebih parah dibandingkan dari sisi kanan karena lahar dingin ini akan mengarah ke sisi yang lebih rendah, yakni ada di sebelah kiri jembatan di tempat saya mengabarkan saat ini. Pasukan gabungan juga disiagakan dari Pemprov, maksud kami dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga kami memantau ada dari BNPB, BNPB, dan juga TNI, Polri juga disiagakan untuk melakukan pengamanan dan juga membantu proses evakuasi dan juga normalisasi dari sungai-sungai yang memang dilintasi oleh banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Ana, Telita, dan juga pemirsa, mungkin kameramen saya akan menunjukkan posisi dari Gunung Marapi itu sendiri. Jika kita bisa bergeser sedikit, nampak Gunung Marapi yang cukup cerah berada tepat di samping kanan hulu sungai di tempat saya mengabarkan. Di layar kaca Anda ini merupakan posisi Gunung Marapi yang saat ini memang cuacanya cukup bagus, di mana kemarin hujan deras mengakibatkan material tersebut turun ke hulu sungai, di mana banjir bandang yang terjadi ini membawa material vulkanik, di mana material vulkanik ini berupa batu-batuan yang cukup besar, kemudian batang dari kayu yang cukup besar, sehingga kapasitas air atau volume air yang cukup tinggi ini membuat lumpur dan bercampur air ini masuk ke area pemukiman warga sekitar. Tadi juga terpantau, Ana, Telita, dan juga pemirsa, masyarakat ini sudah mulai melakukan recovery, membersihkan rumah-rumahnya. Tadi juga dibantu oleh relawan, kemudian juga dari pemerintah, dan juga bisa kami sampaikan kepada Anda, saat ini memang proses pencarian ini juga masih dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tim SAR gabungan untuk menemukan satu korban yang masih hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ana, Telita, bisa dilihat di layar kaca Anda bahwasannya untuk material dari material yang dibawa oleh banjir lahar dingin ini cukup besar. Jika kita lihat batang kayu dari material yang digunakan ini cukup besar. Ini ukurannya cukup besar, dan ini bukan hanya terjadi di pinggiran sungai saja, pemirsa. Namun tadi kami sempat melakukan atau berkeliling di tempat terdampak dari banjir bandang tersebut. Kayu-kayu ini masuk ke rumah warga dicampur dengan batu-batuan cukup besar, kemudian juga pasir-pasir yang cukup besar. Dan tadi juga selain satu alat eskavator yang disiagakan, tadi juga terpantau dari Dinas Damkar ini juga membantu masyarakat untuk membersihkan rumah-rumah warga dari lumpur-lumpur. Berdasarkan pantauan kami juga, Ana, bahwasannya sudah tidak nampak warga yang bertahan di sekeliling tempat saya mengabarkan ini karena memang dampak kerusakan dari banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam itu cukup besar. Adapun di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Nagari Bukit Batuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada sekitar 64 rumah rusak. Nah, untuk rumah rusak ini terdiri dari kerusakan yang sedang, kerusakan yang parah, sehingga tidak dapat dihuni kembali. Kemudian ada sekitar 39 toko yang rusak.
dan juga ada sekitar 93 orang dan juga 24 kepala keluarga yang harus mengungsi ke SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang, Canduang, Agam, Sumatera Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun dari posko gabungan bahwasanya untuk di provinsi, maksud kami untuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sendiri, saat ini sudah tercatat ada sekitar 20 warga yang ditemukan meninggal dunia, dan untuk korban luka-luka berdasarkan data yang kami ambil dari pengungsian itu ada sekitar lebih dari 20 warga, namun untuk saat ini warga yang mengalami luka-luka sudah dapat kembali ke tempat masing-masing atau pengungsian. Kami sempat berbincang dengan warga-warga sekitar. Memang bukan hanya duka kehilangan material saja, namun juga mungkin dari beberapa warga ini juga kehilangan sanak saudaranya. Dan juga tadi kami sempat berbincang bahwasannya warga-warga di sini juga sedikit mengalami traumatis ketika mendengar suara gemuruh. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan proses pencarian di tempat saya mengabarkan ini terus dilakukan, dan nantinya kami akan terus mengupdate informasi dari recovery dan juga proses pencarian 3 orang yang masih dalam pencarian akibat lahar dingin banjir bandang yang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Kurnia Abal dari Kecamatan Canduang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.